Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Ya, pada pagi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 kita bertemu lagi di pagi hari ini untuk sedikit berbincang-bincang serius tapi santai mengenai sedikit banyak permasalahan yang terjadi di akhir-akhir ini di kehidupan kita di dunia ini, dunia yang fana ini. Kenapa saya menegaskan kata-kata dunia yang fana ini? Karena kadang-kadang kita itu kalau udah berbicara tentang masalah, kita itu suka lupa kalau dunia itu sifatnya fana, artinya sementara, sehingga kita kadang brutal secara tidak langsung. Bahasa kasarnya, maaf saya katakan bahasa kasar di sini brutal, karena saya tidak bisa menemukan kata yang lebih bisa mewakili. Karena kadang-kadang kenapa saya katakan brutal, kadang kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan sebenarnya sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi, dan yang sebenarnya kadang-kadang itu bukan kawasan kita, bukan urusan kita. Tetapi alih-alih dari pernyataan tadi, kita kadang menjadi orang yang terlalu ngurusi sesuatu yang bukan urusan atau kepentingan kita. Tetapi yang kedua, versi yang juga tidak baik itu adalah kita menjadi seseorang yang terlalu cuek, abai, tidak pernah mau memikirkan sesuatu yang dirasa atau cukup dirasa bukan menjadi kepentingan atau urusan, atau bahkan kesimpulan yang merasa nggak ada untungnya aku bila aku melibatkan diri dalam hal ini, padahal sebenarnya dirinya berkepentingan di situ, dibutuhkan di situ gitu. Jadi saya tidak akan berbicara tentang politik atau apapun itu, tetapi bila Anda menemukan ada korelasi dari yang saya bahas pada pagi hari ini, terserah Anda menurut kepercayaan Anda masing-masing dalam menyimpulkannya. Jadi terkadang seperti yang saya katakan tadi, di saat kita itu cuek, ya, abai, misalnya kita mengetahui sesuatu kezoliman, keburukan, kejelekan yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita merasa kejelekan, kezoliman itu tidak mengenai diri kita. Kita itu biarin aja lah, yang penting aku tidak terugikan, yang penting walaupun si itu zolim, aku tidak terzolimi, biarinlah kalau yang lain terzolimi, kayak gitu. Itu saya mohon Anda itu sadar bahwa kita ini, khususnya untuk yang mukmin, yang Islam, dosa itu bukan hanya terjadi pada pelaku dosa, tetapi dosa itu akan dikenakan kepada orang-orang di sekitar orang yang berbuat dosa. Dia mengetahui terjadi dosa, tetapi dia diam dengan alasan-alasannya. Bisa jadi karena dia takut, bisa jadi karena dia ingin teruntungkan, bisa jadi dia yang penting ingin merasa aman, alih-alih dia merasanya aku nggak mau ada konflik, kayak gitu. Kalau memang kita itu mukmin, kita Islam, maka pakailah cara mukmin dan Islam. Sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Sunnah wajibnya sangat banyak, kayak gitu. Jadi jangan kita itu memilih-milih hukum Allah. Kalau yang kita ingin bahas, kita beratkan di titik itu. Kalau yang kita mampu lakukan, kita beratkan di poin itu. Kita mampu lakukan nih, ya, orang lain belum mampu melakukan, diberat-beratkan di poin itu. Bukan begitu. Seharusnya ya nggak usah dipilih-pilih. Kesempurnaan hanya memang milik Allah. Kita itu pastinya ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban atau sunnah yang diberikan oleh Rasulullah. Tetapi seyogyanya, jika kita sudah mengetahui ilmunya, berusahanya kita seperti apa untuk melakukannya. Nanti yang dihitung adalah bukan hasilnya, tetapi usaha apa. Dan usaha itu
Yang mengetahui hanya kita sendiri sebagai pelakunya dan Allah tentunya. Mengenai orang lain itu tahu atau tidak tahu gitu ya, itu urusannya dia untuk berspekulasi apa atau berpikiran apa kepada kita gitu kan. Jadi kembali ke topik awal tadi, jadi jikalau sampai sekarang itu di dunia itu terjadi kayak apa ya, hukum goib gitu ya, hukum di kasus goib, ada orang yang tidak terbukti bersalah kemudian dihukumi ya kan, ada orang-orang yang sebenarnya berkompeten dihancurkan, ada orang-orang yang baik malah difitnah ini dan itu. Sebenarnya itu bukan hanya dosa dari pelaku kezoliman tersebut, tetapi anda itu yang ada di sekitarnya dan mengetahui kebenaran itu diam, bungkam, tidak pernah berusaha menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, membela kebenaran di sini bukan berarti kita itu harus arogan ya, harus bermusuh-musuhan, harus memfitnah orang, harus menjelek-jelekan orang di belakang, tidak. Tetapi diskusilah yang baik. Kadang-kadang itu kan jadi playing victimnya gini. Di beberapa tempat yang saya tahu, dan mungkin saya juga pernah menjadi menjadi subjek, predikat ataupun objek di keadaan-keadaan tersebut gitu ya. Itu kita kalau menemukan lingkungan yang tidak bisa diajak diskusi, jadi ngeyel gitu loh. Dan parahnya lagi, di saat tidak bisa diajak diskusi, tidak bisa diajak komunikasi yang baik, kemudian dia nanti hanya berbicara di arah pandangannya dia saja yang mungkin tidak terlalu mengerti tentang sesuatu. Tapi kemudian ya kan kita jengkel ya kadang-kadang kalau berbicara sama orang yang nggak tahu tapi ngeyel gitu. Tapi nanti dia mungkin akan berbicara di mana-mana bahwa oh kita arogan atau kita begini atau kita begitu. Makanya untuk orang-orang yang menerima informasi tertentu dari siapapun itu, di lingkungan manapun itu, biasakanlah bertabayun. Anda itu, kita itu semuanya manusia. Kalau yang waras, yang normal, yang tidak cacat, diberikan 2 telinga untuk mendengar. Maksudnya apa? Allah itu memberikan kita 2 telinga untuk mendengar adalah bila orang menyampaikan sesuatu informasi kepada kita tentang fulan, tentang fulana, tentang keadaan A, B, C, D, dan E, kita jangan langsung percaya begitu saja. Tapi kita harus bertabayun, kita harus mengecek faktanya, kebenarannya seperti apa. Di saat kita memang tidak mampu dan itu memang urgent, duduklah bersama. Yang menyampaikan itu didudukkan, yang disampaikan tadi didudukkan juga, cari faktanya. Itu baru Anda orang yang benar. Tapi kalau Anda terbiasa menjadi orang yang mendengar sesuatu secara sepihak, yakinlah pasti akan banyak kebohongan, dusta, kezoliman, dan mungkin akan terjadi Anda itu mempercayai fakta yang salah. Dan itu hukumnya di sisi Allah sangat tinggi, karena Anda mungkin menghukumi orang yang benar dan membela orang yang salah di hadapan Allah gitu. Jadi nggak usah heran teman-temanku semuanya di channel Jalan Kopi kita, kalau sampai dengan detik ini di dunia ini sekarang semakin tidak baik-baik saja. Orang-orang krisis kepercayaan, orang-orang sudah a priori, orang-orang sudah tidak mempunyai simpati yang seperti zaman dahulu kala. Itu karena orang-orang itu sudah terlalu banyak kecewa. Orang itu sudah tidak mempunyai kepercayaan. Saya rasa tidak ada manusia itu yang benar-benar cocok dan sama pemikirannya. Tetapi di saat manusia itu masih mempunyai kepercayaan, pasti semua akan baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, mau di lini apapun itu pasti, di bagian apapun, di lingkungan apapun, pasti akan terjadi konflik. Dari konflik tersebut biasanya adalah satu-satunya pemicu kehancuran. Mau Anda itu di posisi apapun, di titik tertinggi, di bagian apapun, kalau Anda itu di sekitarnya mulai terjadi konflik ya, kehancuran, walaupun yang Anda pikir itu adalah hal yang tidak penting,
kehancuran itu suatu saat pastinya akan juga berimbas dan menghancurkan Anda. Bukankah yang paling tenggelam dan paling masuk ke dalam tanah adalah bangunan yang di pucuk karena jeblosnya bangunan di sekitarnya, ya gitu. Jadi diamnya orang-orang yang berilmu dan mempunyai pemikiran yang mungkin dilebihkan oleh Allah di sesuatu yang benar dan mengetahui sesuatu yang harus disampaikan adalah awal dari kehancuran. Mungkin kehancuran itu pertama hanya sepertinya terkena ke bagian atau orang-orang tertentu, tapi yakinlah fenomena gunung es itu terjadi di hal-hal yang tidak disikapi dengan baik. Jadilah orang yang bisa menerima pikiran-pikiran yang berseberangan. Jadilah orang yang pemaaf dan tidak penuh dendam. Jadilah orang yang tidak memilih-milih hukum Allah mana yang bisa dilakukan, terus menjatuhkan atau mengurangkan orang yang mungkin belum bisa melakukannya. Enggak. Kita itu harus harus objektif kepada diri kita sendiri. Kita itu kadang-kadang dengan diri kita sendiri terlalu subjektif. Ya wis ben, misalnya kalau bahasa Jawa ya wis ben, aku ki yo ngene, gelem yang ngene ora gelem yang ngene. Anda kalau pengen kayak gitu hidup di hutan belantara, sama ketek, sama klampiyo gitu ya. Jadi nggak usah sama manusia. Jadi ya wajar kalau nggak bisa saling berkomunikasi kan, karena kita bisa misalnya bilang ini gini loh, saya begini loh. Dia kan paling AAUU ya mungkin, tapi kalau monyet zaman sekarang cerdas pakai AI juga, saya juga nggak tahu, sehingga bisa tahu bahasa manusia. Terus jadilah manusia yang tidak suka menyimpan amarah dan dendam. Jangan menjadi, kadang-kadang orang-orang ini lucu ya, sebenarnya memicu amarah orang lain itu dirinya, tapi nggak sadar. Dan nanti orang-orang yang juga tidak paham itu di sekitarnya, yang dilihat hanya orang yang marah saja, padahal pemicunya mana ya. Jadi untungnya Allah itu maha mengetahui isi hati dan isi kepala manusia. Jadi dimanapun Anda berada, di instansi manapun, di bidang apapun, apalagi yang jadi pemimpin, tolong yang adil. Setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Tidak cukup dihisap sholatnya, puasanya, hajinya, kata-katanya, tapi Allah itu tahu Anda itu adil apa enggak. Anda itu kalau memperlakukan orang itu objektif atau subjektif. Anda itu like or don't like sama orang itu perilakunya seperti apa. Kalau sudah nggak suka misalnya, terus kemudian hantam kanan, hantam kiri kayak gitu ya, karena sedang memegang kekuasaan, itu Allah tahu. Sedangkan Rasulullah beberapa saat sebelum meninggalnya saja minta dibalaskan kalau memang beliau pernah tidak adil. Sebegitu takutnya beliau, padahal beliau itu sudah dijanjikan sebagai satu-satunya orang yang paling suci di atas bumi ini, tapi beliau saja masih takut. Kurang apa sholatnya, kurang apa puasanya beliau, ihsannya beliau. Anda, kita, saya, kita semua. Saya berbicara kayak gini juga berbicara untuk diri saya sendiri, karena kebetulan, alhamdulillah bukan kebetulan, qadarullah, saya juga mempunyai orang-orang yang bekerja kepada saya pimpin di perdagangan saya. Saya pun akan berusaha untuk memperlakukan keadilan kepada mereka semaksimal yang saya bisa. Karena berat sekali. Pemimpin itu, kalau pemimpin yang adil, itu bisa masuk surga tanpa hisap. Tapi kalau pemimpin itu tidak adil, dia mencium bau surga pun tidak. Walaupun sholat, walaupun puasa, berhaji, tapi di saat terzolimi orang itu, karena kebijakannya, karena keputusannya, itu mengerikan sekali loh. Apalagi tidak mendapatkan maaf secara langsung. Kita misalnya sebagai pemimpin, kita udah tahu kalau kita tuh zolimi orang tersebut, dan orang itu juga tahu kalau dizolimi.
Kita nggak pernah secara, saya minta maaf banget ya, dulu saya itu memang saya itu dulu tidak adil kepada kamu, saya mengambil hak kamu, tolong diikhlaskan, atau kalau memang saya perlu menggantinya seperti apa. Itu loh yang diminta dalam Islam. Bukan cuma sekedar di WhatsApp, mohon maaf lahir batin untuk semuanya secara universal. Cuman seremonial, tidak seperti itu. Saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang masih mau berpikir dan peduli kepada dosa, dan untuk teman-teman yang masih berpikir dan peduli akan seperti apa di kuburnya dan akan seperti apa nanti perjalanan abadinya di akhirat. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak berpikir ke arah tersebut, hanya berpikir untuk saat ini saja di dunia yang fana ini, bukan kewajiban saya untuk memberikan hidayah kepada Anda-anda, karena saya juga bukan ustazah, saya bukan pakar motivator, saya hanya pendosa yang berusaha ingin lebih baik dari diri saya kemarin. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya, karena yang dilembutkan hatinya itu bukan cukup yang bermulut manis, lemah lembut kata-katanya, tetapi hatinya dan pikirannya tidak pernah lembut kepada orang lain. Semoga Allah menjadi saksi satu-satunya tentang perjalanan hidup kita di dunia, dan semoga kita adalah orang-orang yang tidak perlu dikenal di atas dunia ini sebagai orang-orang yang seperti apa ya, dengan pencapaian yang bagaimana. Tapi semoga Allah mampukan cukupkan kebutuhan kita, dan semoga nama kita selalu terkenal di penduduk langit dan dikenal dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di atas dunia kita saat ini, salah satunya karena Anda terkadang mengetahui suatu kebenaran dan keadilan, tetapi Anda hanya diam.